Selain saya juara dunia di IBO, saya juga juara di WBC, Badan Tinju Dunia WBC. Tapi di WBC Internasional Silver dan Gold. Saya terjun ke dunia tinju profesional itu di tahun 2012. Pernah amatir nggak? Tidak pernah. Kami hidup dalam keterbatasan ekonomi, yang kadang makan juga susah. Istilahnya, kalau makan itu sayuran digoreng saja itu sudah istimewa sekali. Dan makan nasi saja itu sudah sangat istimewa sekali. Nasi putih. Pancasila ada 5. Ya. Dan yang terakhirnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan boleh saya tambahkan sedikit, rupa sedikit saja. Keadilan sosial bagi seluruh atlet Indonesia. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat, Indonesia hebat. Iya. Dan hari-hari ini kita masih terbawa euforia kebahagiaan Indonesia karena meraih emas untuk bulu tangkis di ajang Olimpiade, iya kan? Dan Indonesia sebetulnya cukup lumayan, meskipun belum kita bisa bilang hebat-hebat sekali, tapi untuk olahraga lumayan, apalagi di tengah pandemi ini, dan kita berdoa terus supaya ada kemajuan. Indonesia cukup baik dalam bidang angkat besi misalnya. Indonesia cukup baik dalam bulu tangkis, kita semua tahu itu. Indonesia cukup baik dalam, ini juga juara dunia yang seringkali terlewatkan, yaitu panjat tebing, saudara, ya kan? Indonesia cukup baik di sana. Lalu kemudian Indonesia cukup baik untuk Paralimpik pingpong, saudara, ada David Jacob di situ, iya kan? Lalu ada beberapa bagian Indonesia yang cukup baik, tetapi seringkali kurang exposure. Nah, salah satunya adalah tinju. Wah, Indonesia terkenal tukang berantem. Kadang-kadang kita juara tinju di lapangan sepak bola. Tapi tinju juara dunia kita pernah punya Elias Pikal, pernah punya Niko Thomas, ya kan? Lalu beberapa juara dunia lainnya, saudara. Dan hari ini it's an honor for me, adalah sebuah kehormatan buat saya untuk mewawancarai dan menyampaikan kepada saudara salah seorang juara dunia. Jadi minta maaf saya buka masker karena kita jaga jarak sudah cukup baik dan kita semua sudah dites Ginos, saudara, dalam kondisi yang negatif. Jadi perbincangan kita bisa lebih nyaman karena kita mendukung tetap program pemerintah, yaitu protokol kesehatan, saudara. Karena jaga jarak, pakai masker, lalu kemudian cuci tangan, lalu kemudian hindari kerumunan, lalu kurangi aktivitas sehingga sudah di rumah saja, ya kan? Dan kita juga di studio ini dalam situasi yang aman, saudara, untuk dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Bersama dengan kita ada juara dunia, tetapi seringkali saudara, banyak yang belum tahu beliau juara dunia. Yaitu untuk itu hari ini di program Kamu Hebat, Indonesia Hebat ini, saya mau mewawancarai Thibaut Monabesa, pemuda dari Keva NTT yang sekarang bersama dengan kita. Thibaut, haleluya. Haleluya. Dan betul kamu juara dunia? Betul, Pastor. Wis, haleluya. Nah, ini banyak orang Indonesia belum tahu ini. Euforia kita masih terngiang-ngiang betapa bahagianya kita mendengar Indonesia Raya di Olimpiade Tokyo. Benar. Tetapi seringkali kita terlewatkan peristiwa Thibaut meraih juara dunia. Coba cerita buat kita, Thibaut juara dunia dalam bidang apa? Nah, jadi Pastor, saya ini atlet tinju profesional. Ya. Jadi di tahun 2019 bulan tanggal 7 Juli saya meraih sabuk juara dunia IBO. Wah, tanggal 9 Juli? Tanggal 7 Juli 2019. Ya. Meraih juara dunia IBO. Jadi ada WBC, ada WBA, ada IBF, WBO dan IBO. Dan ada IBO. Waduh, luar biasa. Dan Thibaut adalah petinju Indonesia pertama merebut juara dunia untuk gelar IBO. Benar.
Ada satu lagi. Sebelumnya ada Daud Jordan. Oh, Daud Jordan pernah di IBO? Pernah di IBO. Nah, setelah itu masuklah ke saya. Dan kemarin terakhir di bulan April sebelum bulan puasa itu, sebelum PPKM, saya dikasih kejuaraan lagi, kejuaraan WBC internasional. Dan sabuknya saya bawa di sini, ada sabuk juara dunia IBO, WBC International Gold, dan waduh, coba sabuknya kita bawa dulu ke sini. Dan sebelumnya 2017 itu ada sabuk juara WBC International Silver. Oh, apa itu WBC International Silver? Jadi badan tinju dunia itu ada beberapa. Sebelum ke kejuaraan juara dunia supernya itu ada di bawahnya lagi ada beberapa. Nah, selain saya juara dunia di IBO, saya juga juara di WBC, badan tinju dunia WBC. Tapi di WBC International Silver dan Gold. Wow, dan saat luar ini biasa. Kita berada di posisi peringkat 3 dunia WBC. Dan berpeluang besar untuk menantang juara dunia WBC. Karena udah nomor 3? Iya. Wow, haleluya. Nah, ini tolong dibawakan dulu. Ya, tolong dikasih. Waduh, ada 3 ini. Sabuknya, wow, luar biasa. Jadi cerita dulu, ini sabuk apa ini? Jadi begini Pastor, sebelumnya saya terjun ke dunia tinju profesional itu di tahun 2012. Di situ di mana saya, mungkin saya ceritakan Pastor. Nah, pernah amatir nggak? Tidak pernah. Oh, jadi langsung terjun profesional? Iya. Oh, jadi nggak pernah ikut PON begitu? Tidak pernah. SEA Games gitu nggak pernah? Tidak pernah. Langsung terjun profesional? Iya, karena biasanya kita tahu petinju-petinju itu mulai dari amatir dulu. Amatir sudah tahu kan, yang mainnya hanya 3 ronde, 4 ronde gitu saudara. Lalu baru profesional. Nah, profesional itu 10 sampai 12 ronde sekarang ya. Iya. Nah, cerita-cerita dulu ini. Jadi ceritanya luar biasa, ini anak ajaib saudara. Jadi ceritanya begini Pastor. Sejak kecil saya terlahir dari keluarga yang dibilang kurang mampu. Bapak saya seorang petani, ibu saya juga petani. Di Keva ini? Iya, di kampung, sebuah kampung namanya kampung Desa Oeolo. Perbatasan di Keva di Oeolo? Iya, perkampung Oeolo, perbatasan dengan Timor Leste. Oh, ini udah paling ujung dari Indonesia ini? Benar. Jadi saya terlahir dari keluarga orang tua saya petani, dan bapak saya itu merangkap 2 jabatan. Satu petani, yang kedua tukang bangunan. Oh. Iya. Jadi istilahnya kerja serabutan, mulai dari petani sampai bangunan. Benar. Jadi kami hidup dalam keterbatasan ekonomi, yang kadang makan juga susah. Istilahnya kalau makan itu sayuran digoreng saja itu sudah istimewa sekali. Dan makan nasi saja itu sudah sangat istimewa sekali, nasi putih. Nah, dari situ mungkin cara Tuhan untuk mengajarkan saya tentang kehidupan. Dari situ saya bisa belajar tentang kehidupan, arti kehidupan. Nah, dan saya berusaha untuk keluar dari situasi ekonomi yang seperti itu. Bagaimana caranya saya berpikir, bagaimana caranya. Dalam usia saya masih kecil, tapi saya juga melihat kondisi ekonomi keluarga saya yang seperti itu, saya juga mulai berpikir, Pastor. Iya. Nah, jadi di usia yang saya masih kecil dan masih sekolah, terkadang di waktu libur saya sering ikut dengan bapak saya untuk kuli bangunan, buruh bangunan. Jadi uang itu saya bisa gunakan untuk bayar uang sekolah, bisa beli buku. Usia-usia berapa itu? Waktu SMP. Berarti usia 13, 14, 15 tahun? Benar. Nah, jadi sebagian uang juga saya pakai untuk beli ayam, dan saya berternak ayam. Oh. Dan juga ada juga yang saya pakai untuk beli bensin dan jualan bensin. Oh, kau serabutan pokoknya? Iya, benar. Wah, luar biasa. Nah, setelah itu saya juga mencari kira-kira apa ini yang harus saya lakukan. Dan kebetulan di kampung saya itu jarang ada TV. Yang punya TV itu paling orang-orang yang tertentu saja yang punya TV. Jadi di sana ada sekitar 2 atau 3 orang yang hidupnya mungkin sedikit ya mapan lah. Jadi mereka punya TV yang hitam putih. Kadang saya ke sana untuk nonton, numpang nonton. Dan itu pun nonton di sana harus timpa air, Pastor.
Oh. Jadi kita ambil jergen, timpa air dulu, jalan berkilo-kilometer, habis timpa air ditaruh, baru diizinkan masuk nonton, begitu. Oh, jadi bayaran nonton itu air? Benar, Pastor. Oh, aduh. Tapi ya saya bersyukur, dari itu saya bisa mengenal tinju. Dan yang saya masih ingat, pertandingan terakhir yang saya nonton waktu itu, zaman tinju Mike Tyson melawan Holyfield yang digigit kupingnya. Oh, oh jadi Iya. nonton yang paling suka kalau ada tinju? Iya, benar. Sebelumnya sebenarnya tidak. Wiro Sableng. Oh, 212. Iya, jadi pas jam tayang Wiro Sableng diimbangin dengan jam tinju pas hari Minggu. Jadi itu sempit-sempitan. Sempitan, jadi kalau satu orang kentut, Pastor, itu baunya tidak akan hilang-hilang. Nah, jadi saya dari situ saya tertarik, Pastor. Dan setelah itu juga saya melihat di dompet bapak saya ada foto paman saya, adiknya bapak saya. Dia fotonya itu gaya tinju dan pakai sarung tinju. Saya bilang, siapa ini, Pak? Itu adik saya di Jakarta. Dia petinju. Iya, petinju. Jadi dari situ saya termotivasi. Saya juga harus jadi petinju. Dari situ muncullah gelora yang begitu luar biasa. Saya harus jadi petinju, jadi petinju. Jadi dari kecil, waktu SMP saya sudah mulai berlatih. Jogging. Meskipun tanpa pelatih saya jogging. Karena saya sudah tanamkan ketika saya besar saya harus jadi atlet tinju. Nah, terus saya mau nyalurkan di sana, tidak ada untuk bisa berlatih. Akhirnya saya putuskan begini, oke lah, saya bersabar saja. Bayangkan dari waktu SMP, Pastor, saya harus menunggu sampai tamat SMA baru bisa merantau ke sini. Tapi ya itu karena saya sudah tanamkan saya harus jadi atlet tinju, saya bersabar. Nah, jadi setelah tamat SMA di 2010, kebetulan paman saya, namanya Bapak Nikolas Besa, beliau tinggal di Tangerang, balik ke kampung. Dan setelah di sana, ditanya, Timpo, kamu mau ikut tidak ke Jakarta? Saya bilang, saya mau ikut. Saya tunggu Bapak ke sini, memang saya mau ikut. Ini lulus SMA ini? Iya. Terus, saya dengar, kamu mau jadi atlet tinju? Iya Bapak, benar saya mau jadi atlet tinju. Nah, jadi waktu itu kebetulan ya keluarga saya memang mempunyai keterbatasan ekonomi. Paman saya ini yang ambilkan saya tiket dan saya ke sini cuma modal pakaian di badan. Dan dengan uang 150 yang dikasih paman saya itu ke bapak saya, orang tua saya. Biasanya kan kalau keluarga yang merantau dan pulang ke sana pasti ada amplop. Nah, itu yang dikasih ke saya, ini pegangan buat kamu selama di sana. Ya, jadi singkat Jadi cerita, modal 150.000 ke Jakarta? iya. Jadi singkat cerita, setelah saya dibawa ke sini, ke Tangerang, saya numpang dengan paman saya itu. Terus kebetulan ada beberapa saudara saya yang sopir angkot. Nah, jadi setiap pagi saya ikut dengan mereka. Jadi kernek angkot. Iya. Nah, setelah itu malam pulang, saya diajarkan setir mobil. Ya, beberapa bulan kemudian saya bisa. Diajarkan lagi untuk nyetir, cari penumpang. Setelah bisa saya dilepas. Sudah, kamu cari makan sendiri. Dikasih. Tapi belum latihan tinju ini? Belum. Oh. Tapi memang tujuan saya ke sini untuk berlatih tinju. Nah, cuman saya masih menyesuaikan diri, mencari pengalaman. Nah, jadi saya modal nekat, sopir angkot tanpa SIM, Pastor. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian saya jalanin profesi sampai 1 tahun lah, 1 tahun lebih profesi saya sebagai sopir angkot. Nah, akhirnya saya mulai mencari sesana tinju. Ada kebetulan ada saudara-saudara juga, ada yang sudah juara nasional. Saya bergabung dengan mereka. Tapi ya karena badan saya masih kurus, kelihatan dari postur saya itu tidak menjanjikan untuk menjadi seorang juara. Akhirnya saya dipandang sebelah mata dan banyak yang mengatakan bahwa anak ini tidak akan bisa.
dan saya tidak diurus. Tapi saya punya dorongan, motivasi yang kuat dari hati saya mengatakan kamu bisa, kamu bisa. Sehingga saya terus berusaha, berjuang. Jadi sambil tetap bawa angkot ini? Iya. Jadi paginya pastor, jam 5 pagi saya bangun, jogging. Setelah pulang jogging, saya mandi, makan, dan berangkat narik angkot. Jam 1 siang, saya turun dari angkot, pulang ke rumah, berangkat lagi latihan sore. Di suatu sore, itu kebetulan saya datang, saya juga tidak tahu ini ada jadwal sparring. Pelatihnya bilang begini, Tibo, kamu sparring. Padahal pastor, saya belum tahu yang namanya jab street seperti apa. Tapi karena saya punya cuman modal kemauan, saya bilang siap. Oh, ini belum latihan Belum secara latihan. teratur ini? Benar pastor. Cuman datang-datang aja ke Sasana? Iya, benar. Nah, jadi kebetulan di situ hadirlah manajer saya yang sekarang. Namanya Bapak Armintan. Siapa? Bapak Armintan. Armintan. Itu manajer saya. Jadi beliau itu hadir di situ dan menonton sesi sparring di situ. Saya pada saat disparingkan dengan petinju yang sudah bertanding di profesional. Dan saya belum tahu apa-apa. Tapi mungkin karena sudah rencana Tuhan, dalam sparring itu saya memenangkan sparring itu. Sehingga pas turun dari ring sparring, kata manajer saya yang sekarang, mau tidak kamu ikut saya? Jadi waktu itu saya tidak mau. Karena saya melihat manajer saya yang waktu itu tampangnya seperti preman. Badannya tatoan, pakai singlet. Potongan rambutnya itu memang persis seperti preman. Jadi dalam pikiran saya, ya namanya saya orang kampung yang baru datang, ini pasti anak orang kaya yang bandel. Jadi saya kesini untuk merubah hidup saya, bukan untuk menghancurkan hidup saya. Ya, saya nggak mau ikut bandel sih. Ya, dan juga saya tidak mau jadi. Kalau kau mau bandel, kau bandel sendiri, jangan saya. Jadi saya tidak mau tiap hari cuma di diskotik, minum mabok, saya tidak mau. Pemikiran saya sudah ke sana karena saya melihat tampang manajer saya yang begitu seram. Pak Armintal ini? Iya, benar. Nah, tapi saya nolak. Sudahlah, saya pulang, pastor, pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah ada SMS dari teman. Tibo, ini bosnya Bang Jufren mau ambil kamu. Dia mau jadikan kamu juara, mau jadikan kamu petinjunya. Langsung saya timbul pertanyaan, bos? Nah, terus saya masih belum yakin juga. Saya pikirnya, ini anak orang kaya yang hidupnya kacau-kacau. Iya. Akhirnya saya cuek. Saya kembali narik seperti biasa. Tiap hari sore latihan seperti biasa. Tiba-tiba ada SMS dari mantan pelatih saya yang dulu. Namanya Jufren Seragi. Tibo, kita ketemu untuk bertemu dengan Pak Armin di kantornya. Saya bilang siap. Oke, karena ini pelatih ya saya patuh. Ikut. Iya. Akhirnya kita bertemu di satu tempat dan kita pakai motor ke kantornya beliau, Pak Armin ini. Setelah sampai di sana, wah, ya namanya seorang pengusaha pasti pakaiannya rapi dan saya bilang, wah. Ini terpakai kaos lagi nih. Saya salah sangka, salah menilai. Mungkin yang dikatakan orang jangan melihat orang dari tampangnya. Luarnya, ya benar. Dan dari situ beliau langsung bilang ke saya, mau tidak kamu ikut saya? Saya langsung secara spontan saya bilang, siap, saya mau. Oke, mulai dari sekarang, kamu berhenti narik angkot, ambil pakaian kamu, bawa ke sini, dan kamu tiap hari fokus latihan. Saya jadikan kamu juara dunia. Dan tiap hari saya dilatih. Di manajemen dari yang pertandingan 4 ronde, 6 ronde, 8 ronde, 10 ronde, dan hingga kejuaraan nasional. Dan kita merebut 3 badan tinju nasional. Di badan tinju ATI, KTPI, dan ada satu lagi. Itu kita. Oh, ini yang nasional dulu ya? Iya, ini? nasional.
Jadi 3 badan tinju nasional kita juara di situ. Dan di 2014 itu pertandingan semua tutup. Sudah tidak ada lagi. 2014 14 ya. Iya. Jadi tidak ada lagi. Akhirnya ya manajer saya ini dia putar otak sendiri, dia merangkap berapa jabatan. Manajer, pelatih, promotor. Mau tidak mau beliau ini harus mengambil risiko untuk menjadi seorang promotor. Dan mengeluarkan biaya sendiri untuk membuat pertandingan untuk bisa demi prestasi saya. Dan saya bersyukur ya bertemu dengan beliau. Karena Indonesia sekarang udah nggak ada pertandingan tinju lagi. Iya, jarang. Apalagi ditambah dengan COVID ini ya. Iya. Jadi ya saya juga bersyukur Tuhan bisa mempertemukan saya dengan beliau, dengan Bapak Armintan. Dan saya yakin semua itu bukan secara kebetulan. Amin. Nah, karena di sini baru saya bersaksi di depan pastor dan kemarin juga dengan Pak Roy di dalam gereja saya juga sempat bersaksi. Dan ini yang kedua kali bahwa pertemuan dengan Bapak Armintan dan istrinya Ibu Lulu, saya yakin bukan secara kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Amin. Karena sejak kecil, semenjak saya berencana, berniat untuk menjadi seorang atlet, setiap kali doa saya itu, Tuhan, ketika saya besar, saya ingin menjadi seorang atlet tinju. Tuhan, ketika saya di Jakarta, pertemukanlah saya dengan seorang yang mau membina saya, mengantarkan saya ke kejuaraan dunia. Karena tadinya awal-awal masuk ke sana juga nggak dihitung orang. Nggak pernah tidak baru dianggap. Gara-gara satu pertandingan itu. Tidak dianggap. Gara-gara sparring itu. Jadi saya ditarik Pak Armintan. Ya. Entah dilihat. Lalu bagaimana mulai dipersiapkan untuk kejuaraan dunia? Ya. Jadi setelah 2014 itu pertandingan sudah tidak ada. Beliau mulai putar otak. Saya tahu beliau. Dulu beliau juga bercita-cita untuk menjadi seorang atlet, tapi tidak tersampai cita-citanya. Nah, terus saya bersyukur bertemu beliau juga mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama. Mau menciptakan anak didiknya itu menjadi juara dunia. Dan saya pun begitu. Saya ingin menjadi seorang juara dunia. Jadi bukan hanya mau jadi petinju, pokoknya harus juara dunia. Benar. Nah, terus setelah tidak ada pertandingan, beliau putar otak dan menjadi seorang promotor. Merangkap 3 jabatan, pelatih, manajer, promotor. Jadi beliau melihat anak-anak ini sudah lama tidak bertanding, bagaimana caranya ini? Mau tidak mau, bawa proposal ke sana ke sini, tidak berhasil. Akhirnya beliau merogoh kocek sendiri, membuat pertandingan, hingga di 2017 sabuk ini diadakan. Ini WBC Internasional Silver. Apa bedanya WBC International Silver sama yang Gold? Yang Gold ini di bawahnya dan ini di atas. Tapi ini udah dunia kan, bukan Indonesia? Internasional, bukan. Ini sudah internasional. Wow. Dan yang paling supernya itu WBC dunia, yang Gold Dan ini WBC Internasional Bung Thibaut jadi juara. Iya. Wow. Dan di kelas terbang. Iya, kelas terbang. Dan setelah ini berhasil direbut dan di 2019. Ini tahun berapa ini? Ini 2017. 2017. Iya. Bung dapat juara kelas terbang dunia WBC Silver. Iya. Dan ini dapat. Lalu kemudian? Dan ini saya pertahankan sekitar 5 atau 6 kali. Wow. Karena sampai sekarang masih dipegang, berarti sudah dipertahankan. Dan sudah dilepas karena kita mengambil ini. Oh, akhirnya lepas karena mau ambil yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah itu di 2019 kita mendapatkan kesempatan untuk mengambil yang ini. Dan ini yang dunia? World Champion IBO. Wah. Coba kasih lihat ke kamera dulu. Ini World Champion IBO dunia. Wah, kelas terbang, kelas 49 kilo. Ya, seperti saya gitu, 49 kilo. Lalu pastor maksudnya tangan kanannya aja. Kelas berat pastor. Super berat.
Lalu satu lagi? Dan setelah itu, ini berarti tahun 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi pas mau dipertahankan, datanglah musibah pandemi. Oh, jadi belum bisa dipertahankan? Iya, jadi tidak bisa dipertahankan. Oke. Nah, setelah Tapi itu... berarti belum lepas juga kan? Sudah. Sudah. Oh, sudah lepas? Sudah, karena ya sudah itu jangka masa ininya 6 bulan. Oh, lewat dari 6 bulan harus. Jadi berarti sekarang juara kosong? Juaranya sekarang dipegang oleh orang Meksiko. Oh, tapi karena Thibaut tidak bertanding? Iya, karena pandemi. Iya. Jadi kemarin manajer saya, Bapak Armintan ini, beliau mengambil lagi satu gelar yang ini. Ini WBC International Gold. Wow. Di bulan 4, tanggal 24 April. Oh, ini di Jakarta berarti bertandingnya? Iya, Balai Sarbini. Di Balai Sarbini? Iya. Dan dapat ini? Iya. Wah. WBC Gold, saudara. Nah, tapi kapanpun Thibaut mau ambil kembali, artinya mau melawan yang juara orang Meksiko ini bisa dong? Karena belum pernah dikalahkan kan istilahnya Thibaut kan? Saya sudah sekali kalah di Jepang. Bisa, Pastor, tapi kita kendala dengan sponsor. Oh, kendala di sponsor ya? Jadi di Indonesia ini untuk tinju profesional semuanya kendala di sponsor. Jadi kita bawa proposal ke sana ke sini itu tidak akan, karena dana itu yang dibutuhkan sangat besar, Pastor. Untuk dan kita berharap dunia. Pemerintah akan turut memikirkan, karena Pak Armintal dalam hal ini udah sangat berjuang dengan maksimal. Dan beliau selama ini ya berjuang sendiri, setidaknya menggunakan uang sendiri. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang berarti yang Thibaut pegang yang WBC Gold. WBC Gold yang ini terakhir kemarin. Ini yang terakhir. Iya. Dan bisa menantang WBC internasional. Ini yang WBC internasional. Dan saat ini kita di peringkat 3 dunia WBC dan peringkat 14 IBF. Dan kita berpeluang untuk menantang juara dunia WBC dari Jepang. Wah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, menarik mendengar cerita ini. Dan itulah suka dukanya Indonesia, bahwa ada orang-orang yang berjuang, ada orang-orang yang mau korbankan dana, tetapi kadang-kala terbatas, saudara. Kita juga berdoa supaya pemerintah kita juga semakin menggalakkan olahraga, khususnya yang punya potensi-potensi luar biasa. Kita berdoa supaya Thibaut selanjutnya bisa kembali meraih gelar-gelar profesionalnya, ya kan, dengan dukungan doa pasti dari seluruh masyarakat, dengan dukungan dari para sponsor, dan kita berdoa juga supaya program ini bisa didengar oleh pemerintah dan berkata kita akan dukung kembali Indonesia untuk merebut juara dunia. Kita bisa merebutnya, tetapi seringkali untuk mempertahankannya kita bermasalah, bukan karena pertandingannya atau pemainnya kurang mantap, saudara-saudara, tetapi seringkali karena dananya. Iya kan? Jadi kadangkala pemerintah kita ini segala upayanya ribut hanya karena persoalan-persoalan politik, dan kita berharap supaya Indonesia kembali bukan hanya semangat untuk merebutnya. Wah, kalau merebut rame, saudara-saudara, bayangkan, ya kan, pertandingan-pertandingan seperti Olimpiade kita sangat bangga untuk prestasi, tapi kadang-kala kita nggak mikirin itu bertandingnya gimana, itu pembinaannya gimana, itu persiapannya gimana. Kita cuma senang dengar hiduplah Indonesia Raya, ya kan. Jadi karena itu mari kita berpikir lebih luas, saudara. Ada orang-orang seperti Thibaut yang betul-betul dari daerah berjuang, tetapi sayangnya sendiri. Kita semua menantikan kapan ya Indonesia Raya berkumandang, kapan ya juara dunia, sabuknya kita rebut. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga berdoa, kita juga memberi support untuk perjuangannya, dan kita harapkan program ini juga didengar oleh pemimpin-pemimpin, khususnya otoritas bagian olahraga, saudara-saudara, supaya orang-orang muda seperti Thibaut ini dan juga orang-orang muda lainnya yang memang berpotensi, yang memang punya
bakat dan juga karunia yang berasal dari Tuhan untuk dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Apakah bisa? Pasti bisa, iya kan? Asal everyone is serious. Lalu saya bilang satu orang bisa, tapi bersama-sama hasilnya dahsyat, iya kan? Tibonya serius, iya kan? Tim manajernya serius. Pertanyaannya, bagian sponsornya, bagian pemerintahnya serius nggak? Nah, Tibo, apa kira-kira yang menjadi mimpi Tibo selanjutnya? Boleh saya tambahkan sedikit, Silakan. Pastor? Jadi tinju profesional Indonesia ini yang selama ini saya lihat dan saya rasakan karena saya seorang atlet tinju, kami dipandang sebelah mata. Ya mungkin karena kami ini adalah tinju profesional, jadi kami tidak diperhatikan. Padahal juga membawa nama bangsa dan negara. Padahal kami juga membawa nama bangsa Indonesia dan mengibarkan bendera Indonesia dan juga mengumandangkan Indonesia Raya. Dan itu sangat luar biasa. Dan kemarin saya melihat teman-teman dari atlet Olimpiade yang mengibarkan bendera Indonesia, sampai saya menonton videonya itu air mata saya itu sampai menetes. Karena saya pun merasakan seperti itu ketika saya bertanding mengibarkan bendera itu, rasanya itu sangat luar biasa. Meskipun kami tidak dilihat, tidak dipandang, tapi ya kami terus berbuat untuk bangsa ini. Meskipun apa yang kami lakukan tidak diperhitungkan, tidak dilihat oleh pemerintah, namun ya kami terus melakukannya. Dan tetap mengibarkan Indonesia, ya. Tetap Garuda di dadaku istilahnya. Benar, Pastor. Dan ketika sabuk dikenakan, lalu di belakangnya ada bendera dikibarkan, lalu Indonesia Raya dikumandangkan, itu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Ya. Meskipun tidak dipandang, tidak dianggap, tidak dilihat. Dan berapa Indonesia sudah punya juara dunia? Pertama kalau saya nggak salah Elias Pikal waktu itu yang... Ada sekarang mungkin sekitar 7. Jadi yang pertama siapa? Elias Pikal? Elias Pikal, M. Rahman, Niko Thomas. M. Rahman kedua, lalu Niko Thomas. Niko Thomas. Terus M. Rahman mungkin ketiga. Oh ketiga. Terus Chris John. Chris John juga sempat lama. Iya, pemegang sabuk WBA yang terlama. Dan juga Daud Jordan. Daud Jordan pernah juga. Iya, dan yang keenamnya saya Pastor Tibo Monabesa. Dan ketujuh ada satu lagi, Ongen Saknosiwi. Siapa lagi? Ongen Saknosiwi. Di Badan Tinju IBA. Di? Badan Tinju IBA. IBA. Ongen Saknosiwi. Saknosiwi. Lihat, bayangkan saudara-saudara, juara dunia. Tetapi kadang-kala sebagian besar kita nggak mengenalnya, ya kan? Kalau Gracia Poli dan Apri semua kenal, saudara, karena Olimpiade. Tetapi nilainya sama, juara dunia, saudara. Indonesia perlu punya juara-juara dunia yang hebat dan luar biasa. Sekali lagi, sendiri hasilnya oke, saudara. Tapi bersama-sama hasilnya luar biasa. Jadi karena itu, kalau memang kita mau lihat prestasi yang luar biasa, ayo mari kita bersama-sama. Media-media, saya mengetuk hati saudara sekalian, ayo ramaikan, viralkan ini. Jangan viralkan yang nggak penting gitu ya kan, hoax-hoax, kegaduhan-kegaduhan. Ayo kita viralkan bahwa Indonesia bisa, Indonesia hebat, Indonesia mampu, Indonesia luar biasa, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu kita punya tagline untuk Dirgahayu Indonesia ke-76 ini. Dan salah satunya kita beritahu kembali bahwa ada pemuda Indonesia yang siap untuk kembali merebut kejuaraan dunia tinju, yaitu Tibo Monabesa dan beberapa orang-orang muda lainnya. Mari kita dukung, mari kita bersatu. Dan saya mengetuk hati pemerintah, khusus otoritas olahraga, ayo dukung. Saya mengetuk hati media-media, ayo liput, ayo berbuat sesuatu, ayo kembangkan. Indonesia itu hebat, Indonesia luar biasa, tetapi membutuhkan kerjasama kita sekalian. Nah, mungkin ada pesan dari Tibo buat pemerintah, buat media, buat otoritas olahraga Indonesia? Mungkin dari saya, Pastor. Pancasila ada 5. Ya. Dan yang terakhirnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan boleh saya tambahkan sedikit, sedikit saja. Keadilan sosial bagi seluruh atlet Indonesia. Wah.
Itu mantap. Bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga keadilan sosial bagi seluruh atlet Indonesia. Mantap itu, mantap. Mantap. Ada lagi, silahkan. Jadi saya juga meminta dukungan dari pemerintah, dari semua pihak swasta. Semoga bisa membantu saya, mendukung saya agar bisa kembali merebut sabuk juara dunia. Dan juga mendukung atlet-atlet Indonesia. Iya, atlet-atlet Indonesia. Nah, Bung Thibaut ini kan sudah alami bahwa menjadi atlet itu tergantung. Jadi bukan hanya pejabat yang ada posisi basah dan kering. Kan pejabat kadang-kadang gitu, wah lu basah lu duduk di situ gitu kan. Ternyata atlet juga ada basah ada yang kering gitu ya kan. Benar. Ada yang kalau jadi juara, waduh seluruh Indonesia sampai pelosok-pelosok negeri tahu hadiahnya begitu melimpah-melimpah ya kan. Seorang Manado bilang sampai tak buang-buang gitu kan ya kan. Nah, tetapi ada atlet yang aduh itu istilah Alkitab bilang hanya remah-remah yang jatuh padahal dia juara dunia. Dia punya hal yang sama seperti yang lain-lain gitu. Nah, jadi ada banyak yang kecewa, ada banyak yang putus asa, dan mungkin ada banyak atlet-atlet yang hari ini mungkin hanya jadi satpam atau seperti Thibaut bilang kemudian menjadi apa itu namanya pembawa angkot gitu. Padahal dia sebelumnya atlet gitu. Nah, apa saran atau apa nasihat Thibaut atau semangat Thibaut buat mereka-mereka yang seperti Thibaut pernah punya mimpi tetapi kok kayaknya jalannya masih berat tapi terus Thibaut mau berjuang. Apa kira-kira pesan Thibaut? Iya, mungkin sesuai dengan pengalaman saya, Pastor. Jangan takut untuk berjuang, jangan takut untuk bermimpi, dan jangan takut untuk melangkah. Kalau sudah mempunyai merasa punya bakat, merasa punya talenta, silahkan diperjuangkan. Pasti di tengah jalan itu ada kendala, ada masalah. Tapi ya, yang saya harapkan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Dan semuanya akan berjalan mulus. Dan saya berharap kepada teman-teman atlet, bahkan muda-mudi yang lain yang bermimpi untuk menjadi seorang atlet, silahkan saja. Silahkan diperjuangkan. Semua tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau berusaha. Wow, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang hebat dalam dunia fisika. Ada orang-orang yang hebat dalam dunia logika untuk jadi dokter. Ada orang-orang yang hebat dalam dunia politik. Ada orang-orang yang hebat dalam dunia tentara. Ada orang-orang yang hebat dalam dunia pengacara. Ada orang-orang yang hebat dalam dunia artis misalnya. Ada orang-orang yang hebat dalam dunia seni. Tetapi akan ada juga orang-orang muda yang hebat dalam dunia olahraga. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dorongan dari Thibaut sebagai seorang juara dunia juga mengingatkan kepada kita luar biasa. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti bermimpi. Satu-satunya yang bisa mengalahkan saudara cuma rasa kecewa dan putus asa saudara. Dan jangan mau dikalahkan oleh putus asa dan kecewa. Tetap berjuang. Satu, kita masih punya Tuhan. Dua, apapun yang kita perjuangkan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalannya, pasti ada berkatnya. Dan yang ketiga, apapun yang kita perjuangkan dengan tidak menyerah, hasilnya akan luar biasa. Saya ingat apa yang Alkitab katakan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Thibaut Monabesa, juara dunia, pemegang 3 sabuk, saudara, ya kan, yang tadi sudah ditunjukkan buat kita dari kelas terbang junior. Mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat, Indonesia hebat, maju terus sampai program berikut. Haleluya.